kecil Neil Castro KB untuk merayakan hari bahagia. Bukannya menimang buah hati dan menjemput istrinya dengan senyum ceria, keluarga Neil malah harus menguburkan jenazah istri dan bayi yang belum sempat dilahirkan. Iren, Sokoy, dan bayi yang ada dalam kandungan meninggal dunia pada Senin 17 November 2025 karena tidak sempat mendapat pertolongan. Tidak cuma satu rumah sakit, Iren harus berpindah-pindah 4 rumah sakit dalam kondisi kontraksi hebat sejak Minggu siang. Miris, tak satu pun dari 4 rumah sakit, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Bayangkara yang memberikan pertolongan medis kepada Iren karena berbagai alasan. Kesedihannya, Neila KB, ibu mertua Iren, menceritakan bagaimana kronologi mereka berkali-kali mendapatkan penolakan dari rumah sakit, bahkan dimintai uang muka 4 juta rupiah untuk ruangan VIP, karena ruangan untuk BPJS kelas 3 sudah penuh. Kalau di Dian Harapan, memang dong bicara itu saja. Memang tidak bisa dong bilang. Baru masuk begini dong bilang tidak bisa, jadi sudah. Jadi mama berdiri di depan pintu IGD itu ya? Iya. Terus di AB memang suster yang masuk, suster 2 yang masuk. Yang dari rumah sakit Yowari ya? Iya. Begini, aduh mama, dong tidak terima. Tidak tahu juga alasannya kenapa. Tidak cari apa-apa. Saya bicara sama suster, ini kamu punya tugas. Itu mama marah karena dari sana tolak, di sini lagi tolak. Ini kamu punya apa? Kamu harus yang ini, bukan mama yang masuk mau bicara dong. Sudah dari situ, tuh subaku ribut habis ke Bayangkara lah. Dari Bayangkara kah? Iya. Dari Bayangkara ke AB tolak lagi. Dari Bayangkara. Dari AB ke Bayangkara. Iya. Bayangkara tolak itu biasanya cuma kedua. Iya. Ibu, izin Bayangkara dong bilang kalau ada uang tuh ini. Dalam sebuah wawancara, Abraham KB, bapak mertua Iren, mengatakan mereka sudah memohon agar rumah sakit menolong dan berjanji akan melunasi biaya rumah sakit kemudian. Atas tragedi ini, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Iren Sokoy. Ia menyebut kejadian ini sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua. Direktur RSUD Yowari juga berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan dengan lebih peka dan cepat, terutama dalam menangani kondisi kegawat daruratan. Ia juga berharap agar jumlah dokter kandungan bisa ditambah. Minta maaf untuk semua keluarga besar dan turut berduka. Yang tentunya bagian koreksi akan saya lakukan. Kebetulan saya bawa kepala dinas provinsi dan dari kabupaten untuk segera nanti kami lakukan evaluasi. Saya pastikan rumah sakit yang di bawah pemerintahan provinsi akan saya ganti semua direktur rumah sakitnya. Jadi dengan kejadian ini seperti tadi Bapak bilang, kita harus peka, kita melihat pasien apa yang bisa kita tangani di sini sesuai peralatan di SDM. Kalau memang lengkap dan bisa ditangani, maka ditangani. Yang tidak, maka dengan tindakan peka cepat itu kita lakukan rujukan dengan tetap memperhatikan SIS-RUT. Tadi pesan Pak Bupati, paling tidak kita harus menyiapkan 5 dokter kandungan di rumah sakit sini sehingga tidak akan lagi terjadi kekosongan seperti yang sudah kejadian seperti kemarin. Dan salah satu yang Bapak prioritas adalah khusus untuk ibu hamil, untuk masyarakat Papua itu untuk Yowari harus digratiskan.
Iren Sokoi dan bayinya ini pun terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan perintah langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melakukan audit internal untuk rumah sakit negeri dan swasta yang ada di wilayah Papua. Ya, Seperti apa, Pak? saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur melakukan audit internal, masalahnya di mana. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Penolakan pasien oleh rumah sakit seperti yang dialami Iren Sokoi dan bayinya bak lagu lama yang diputar setiap masa. Kisah tragis keluarga Iren seperti mengulang kejadian yang sama pada tahun 2023. Kurnaisih di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan Eva di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kedua ibu malang ini harus kehilangan nyawa bersama bayi dalam kandungan mereka karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai saat menuju proses persalinan. Kasus buruknya pelayanan oleh rumah sakit tidak melulu karena fasilitas dan SDM yang kurang mumpuni. Di awal bulan November lalu ada kasus seorang anak warga Baduy bernama Repan ditolak sebuah rumah sakit di Jakarta karena tidak memiliki kartu tanda penduduk. Padahal sudah jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib, sekali lagi, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat. Bukankah sebuah logika sederhana bahwa kita harus mengedepankan nyawa dan kemanusiaan ketimbang proses administrasi dan birokrasi? Akankah kasus Iren Sokoi dan bayinya menjadi sumbu yang menyalahkan pembenahan penyeluruh dalam proses tata kelola rumah sakit, SDM, sistem rujukan, maupun layanan peserta BPJS Kesehatan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.